Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Kembali lagi Pak Guru menyapa. Salam sehat selalu. Jangan lupa mari kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Nah anak-anakku, hari ini hari Rabu tanggal 9 bulan September tahun 2020. Kita akan bersama-sama mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang materi pertama adalah menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Itu terdapat pada buku Bupena Anda halaman 125 dan 129. Serta yang kedua materinya yaitu menandai informasi pada teks yang dibaca, yaitu pada buku Anda, buku Bupena halaman 132. Nah, untuk poin pertama materinya menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks, anakku, bahwa Pak Guru ingatkan lagi, untuk kita mendapatkan informasi dari dalam sebuah teks, yaitu kita harus membaca atau mencermatinya isi teks secara keseluruhan atau secara saksama. Oleh karena itu, anak-anakku, mari kita menggunakan atau mempelajari kata-kata yang termasuk kosakata dalam teks bacaan. Dari masing-masing pasti memiliki perbedaan dan mempunyai arti tersendiri. Nah anak-anakku, Pak Guru ingatkan lagi, kata tanya itu yang kita gunakan untuk menemukan informasi, pasti kita dalam melakukan suatu pertanyaan. Contohnya Pak Guru ingatkan lagi bahwa kata apa? Itu mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Yang kedua, di mana mengetahui informasi tempat. Yang ketiga, kapan mengetahui informasi waktu. Siapa mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Yang kelima adalah mengetahui informasi alasan suatu hal itu mengapa, dan bagaimana mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Nah anak-anakku, mari kita melihat bersama kosakata yang terdapat dalam sebuah teks bacaan. Kita lihat di buku Bupena halaman 125. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap air pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah anak-anakku, kita melihat bahwa di situ dalam teks bacaan itu kita bisa menggunakan kata-kata tanya dan kita menjawabnya sesuai dengan isi dari teks tersebut. Kita lihat, coba kita menggunakan kata tanya apa. Kata tanya apa berarti kita menggunakan dalam bentuk pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan kabut asap. Jawabannya adalah kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Contoh kata tanya kedua adalah siapa. Kita menggunakan pertanyaan, kalimatnya adalah siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap. Jawabannya adalah yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap adalah semua warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Yang ketiga adalah kata tanya bagaimana. Pertanyaannya, kalimat
bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernapasan? Jawabannya adalah cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernapasan adalah kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Selain itu juga anak-anakku, Pak Guru bisa tambahkan bahwa kata tanya kita biasa pakai kata tanya mengapa. Dan kalimat pertanyaan adalah mengapa warga harus memakai masker? Jawabannya adalah warga harus memakai masker adalah untuk menjaga atau melindungi organ atau alat pernapasan. Yang kelima, Pak Guru bisa memakai kata tanya kapan. Bunyi kalimat pertanyaannya adalah kapan masker itu dipakai atau digunakan oleh warga? Jawabannya adalah masker dipakai atau digunakan oleh warga pada saat beraktivitas di luar rumah. Nah, itulah anak-anakku yang Pak Guru sampaikan, kata-kata tanya yang bisa kita gunakan dalam bertanya dalam suatu hal atau peristiwa yang termasuk dalam ataupun dalam sebuah bacaan. Berikut ini Pak Guru akan bisa menunjukkan dalam teks bacaan tadi yang termasuk kosakata yang terdapat dalamnya. Perhatikan baik anakku, kita baca itu terdiri dari satu paragraf, maka kita harus membaca secara cermat atau secara keseluruhannya dengan tepat. Coba perhatikan baik. Yang pertama adalah kita menemukan kata kosakatanya adalah kabut. Ini yang Pak Guru kasih garis di bawahnya, kabut. Yang kedua pada baris kedua adalah kata kondensasi. Yang ketiga pada baris ketiga yaitu kata asap. Dan pencemaran. Pada baris yang keempat itu ada kata dampak dan iritasi. Dan pada barisan terakhir yaitu Pak Guru tambah di situ ada kata kawasan dan kata aktivitas. Dari masing-masing kata yang menyangkut kata itu mempunyai arti masing-masingnya. Bila mana kalau kita belum dapat menemukan arti dalam sebuah cerita itu, kita harus mencarinya arti kata itu dalam kamus bahasa Indonesia. Itu yang Pak Guru sampaikan untuk kita menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Dan juga anak-anakku, kita lihat di halaman 129 itu adalah nanti kita disuruh untuk mengetahui langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menemukan informasi. Yang pertama itu adalah kita harus memahami judul teks bacaan itu dengan tepat sesuai judul apakah itu tertulis dalam teks. Yang kedua adalah kita harus membaca isi teks bacaan itu secara saksama atau keseluruhan. Dan yang ketiga adalah kita harus membuat atau mencatat inti dari setiap paragraf. Yang keempat adalah jika ada kata-kata atau kosakata yang terdapat dalam teks bacaan tersebut belum kita menemukan artinya, berarti kita harus mencarinya di kamus bahasa. Nah, anak-anakku, dan yang terakhir yaitu menyangkut menandai informasi di halaman 132, menandai informasi pada teks yang dibaca. Perhatikan baik anakku, yaitu teks bacaan yang berjudul sampah. Jadi judulnya sampah, di situ terdiri atas 3 paragraf. Yang pertama itu adalah pengertian sampah. Yang kedua itu adalah paragraf kedua itu menyangkut dampak. Dan yang paragraf ketiga itu adalah cara kita mengatasinya atau menindaklanjuti. Nah, anak-anakku, Pak Guru ingatkan lagi bahwa
untuk memudahkan kita dalam menjawab atau mengerjakan. Yang pertama menyangkut hal-hal pertanyaan supaya memudahkan kita untuk mengerjakan atau menjawabnya. Alangkah baiknya kita harus menggarisbawahi terhadap kata atau kalimat yang ada dalam teks yang menurut kita itu penting. Nah, contoh pada paragraf pertama yang Pak Guru sudah sampaikan tadi bahwa itu termasuk sebuah pengertian. Jadi pertama adalah kita menulis kosakata pertama itu adalah sampah. Baru kita bisa tahu persis apa pengertiannya dan kita bisa garis di bawahnya. Sedangkan untuk baris kedua itu dalam penjabaran di atas itu menyangkut sampah dari dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kita bisa garis masing-masingnya, yaitu sampah organik itu pengertiannya apa dan sampah anorganik pengertiannya apa. Dan yang kedua adalah paragraf kedua menyangkut dampak daripada sampah. Itu kita bisa menggarisbawahinya, itu yang pertama itu menimbulkan bau tidak sedap sehingga mencemari udara, dan juga bisa kita garis bawahi juga menyebarkan bibit penyakit yang di dalamnya itu tertera jenis-jenis penyakit yang ada. Dan yang ketiga yaitu diharapkan untuk sampah kita tidak boleh membuangnya ke sungai karena itu sangat berbahaya atau menimbulkan banjir. Dan paragraf yang ketiga yaitu cara kita mengatasi atau menindaklanjuti dari sampah, tapi yang kita pelajari yang manfaat daripada kita supaya kita itu sehat, yaitu kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan bisa untuk mendaur ulang hasil dari sampah organik yang bisa kita manfaatkan berupa kerajinan yang bisa untuk menambah hasil ekonomi keluarga atau masyarakat kita. Dan sebagai akhir dari pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru memberikan tugas yaitu masih menyangkut tentang poin pertama dan kedua, menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Pak Guru minta anak-anakku bisa mengerjakannya pada halaman 126. Halaman 126 itu anak-anakku membaca dengan baik. Judul teks bacaannya yaitu kebakaran hutan dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Nanti di situ anakku membaca isi cerita secara saksama, secara keseluruhan. Baru nanti anakku bisa mencari, minta bantuan Bapak Mama atau cari di kamus bahasa Indonesia arti kata atau kosakata yang tertera kata-kata 2, 4, 6, 8. Ada 8 kata. Anakku bisa mencari arti dari masing-masing kosakata tersebut. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat, terima kasih.